Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ibrahim. Jadi kita kali ini akan membahas modify, dimension, leader, text dan lain-lain. Nah, ini mohon maaf banget kalau suara saya kayak gimana gitu karena ini disuruh membuat videonya sedang sakit. Kita tanpa banyak ngomong langsung aja kita ke awal. Pertama-tama kita ada plus new drawing di samping start ini. Nah, pertama yang kita akan bahas itu ada yang namanya modify, ada yang namanya trim. Nah, trim sendiri itu kan lambangnya gunting ini. Trim itu ini fungsinya untuk menghilangkan suatu objek yang kita pengen. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan kelebihannya, atau nggak kita pengen yang ada di dalam aja. Kita langsung menggunakan trim saja, seperti ini. Tuh, itu fungsi trim. Atau bisa diklik satu kali, dua kali, hilang semua. Sama sebenarnya kayak delete, cuman kalau delete itu sekali diklik itu menghapus semuanya. Kalau ini menghapus ya yang kita pengen aja. Setelah trim ada extend. Extend itu kayak apa ya, memanjang atau mengembalikan lah kasarannya itu. Nah, ada syarat tertentu di extend. Di extend itu kita cuman bisa apa itu namanya, mengembalikan objek yang ada batasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya extend. Extend itu ada apa ya, kayak menambahkan atau memanjangkan suatu objek yang ada batasnya. Contohnya kayak gini. Ini kan di sini. Nah, ini kan kita trim. Di trim ini kan hilang ya. Nah, gimana cara kembalikan yang belakang? Itu dengan cara di extend. Nah, tapi ini itu harus di dekat yang ingin di extend. Contohnya kayak garis ini mau di extend ke kanan gitu ya, kita dekatkan ke kanan gini, tarik ke bawah. Nah, kayak gini selesai ya, bisa kita extend. Nah, untuk extend sendiri itu shortcutnya EX enter. Kalau trim sendiri itu ada TR enter. Nah, kemudian ada yang namanya offset. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, ini ada, anggaplah sebuah denah gitu. Kita ingin membuat tembok gitu. Contohnya ya, apa, temboknya itu kan biasanya 15 ditambah ya 15 gitu. Kita anggaplah yang garis kotak ini itu asnya atau titik tengahnya. Dan kita offset aja. Offset itu shortcutnya itu O enter. Kita offset. Nah, setelah keluar gini jangan lupa kita tentukan jaraknya itu 7,5 keluar sama ke dalam, ini ke dalam terus keluar. Terus yang tengah ini kita hapus. Terus juga ada tebal kayak apa itu namanya, tebal semennya gitu. Kita offset lagi, enter. Habis itu tebalnya itu 2 di atas ini, ke dalam ini juga keluar seperti itu. Ini cara menggunakan offset. Terus juga ada yang namanya array ya teman-teman. Array itu fungsinya itu untuk apa ya, menggandakan objek secara cepat gitu. Contohnya kita bikin kelas ukurannya 400. Nah, 400 aja. Di depan sini tuh ada meja sama ada kursi.
bentar. Mejanya itu ukuran 120 kali 60. Nah, terus kursinya itu 45 kali 45. Kita ini mirror aja. Tangannya situ, ini ada. Mirror sini. Kita mirror gini. Nah, caranya kita bisa ke belakang itu gimana? Kita select ini klik satu kali pada mouse kiri, klik lagi, nanti kita pilih yang array rektangular. Nah, ini kan ada banyak ya teman-teman, ada ke belakang atau ke depan 3, ke samping kanan kiri ada 4. Kita sesuaikan aja. So, kolomnya ini yang ke kanan gitu, kita bikin 3. Nah, terus ke belakangnya kita juga bikin 3, kita anggaplah. Terus biar rapi gimana Pak? Itu diatur di between kolom sama between row. Between kolom contohnya 1 sih, terlalu dempet kita gedein lagi 25 keluar kotak. Terus yang ke belakangnya kita 25 juga. Nah, ini kan masuk tuh langsung rapi ya. Itu untuk array rektangular ya teman-teman. Terus ada yang namanya tag array. Tag array itu kayak gini, dia menggandakan sebuah objek yang ada jalurnya. Contohnya kayak gini, kita bikin jalur melengkung aja. Nah, kalau di sini ada yang namanya pohon. Ini garis tengahnya itu sungai. Nah, kita disuruh menggandakan pohonnya sesuai jalur yang ada pada sungainya ini. Ini aja kita pilih path array, kita select semuanya, tapi jangan sampai ke select ini ya teman, jalurnya ya teman-teman. Path array, array, enter. Habis itu kita disuruh memilih jalannya itu yang ini. Nah, itu langsung ketemu teman-teman. Kita tinggal letak pada between-nya aja, misalnya 125. Nah, itu jadi banyak 150 gitu, masih terlalu dempet 200. Nah, ini tinggal di main-mainkan aja di jarak-jaraknya ini. Nah, itu untuk penjelasan singkatnya pada path array. Dan terus ada yang namanya polar array. Nah, polar array itu ini teman-teman, apa itu namanya, kayak menggandakan sebuah objek yang titik tengahnya itu lingkaran. Nah, kita disuruh nah, terus kita disuruh membuat ini, anggaplah meja. Meja itu harus ada kursinya. Kita rek aja sini 45,45. Nah, gimana meja ini, kursi ini biar bisa mengelilingi kita ke array yang ini, polar array. Terus kita pilih, habis itu kita select object, enter.
Nah, ini kan disuruh menentukan titik tengahnya itu pada lingkaran sini ya teman-teman. Itu langsung keluar, itu ada 6, kita ganti aja ke 12 misalnya. Oh, langsung rapi dia teman-teman. Nah, itu untuk pembahasan yang Walartai. Terus di sini ada yang namanya offset sama apa ini? Wait. Uh, yang namanya offset, kayaknya offset belum saya bahas deh. Oh, udah, sorry. Udah dibahas. Setelah itu kita langsung masuk ke annotate. Annotate itu ada banyak, ada teks itu yang ini teman-teman, yang huruf A gede ini. Terus untuk membuat dimensi atau jarak itu menggunakan yang ini ya teman-teman, yang kecil ini. Jangan menggunakan dimensi yang besar ini karena itu kayak apa ya, kayak tahu kalau tahu fungsinya, tapi diajarkan itu kita pakai yang kecil gitu. Setelah itu bawahnya ada leader itu untuk mengasih keterangan sebuah rumah. Tabel itu untuk kayak B-nya atau bahan-bahannya itu apa aja gitu. Kita contoh langsung yang tabel gitu ya teman-teman. Nah, ini tabel itu pasti kayak gini. Kita ubah kolomnya jadi misal 10 gitu. Taruh saja di mana awalnya. Terus kita ketik. Tuh, dia langsung keluar semua kayak Excel teman-teman. Nah, terus di sini ada juga yang namanya ini apa itu, leader itu kayak buat kasih keterangan gitu teman-teman. Kita contoh bikin rumah aja benar. Anggapnya ini rumah ya. Ya kalau berisik gara-gara saya apa ya, kayak nafas gitu. Jujur ini harus sakit ya teman-teman. Nah, ini kita kasih leader itu kan sebuah teks gitu, sebuah keterangan, taruh sini ini namanya apa. Jadi kita ketik benteng ada benteng, kita klik keluarnya. Nah, kenapa kok kecil gini, karena ini fontnya terlalu kecil ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, ini di sini di bawahnya segitiga ada notatif itu untuk ini apa, teksnya. Kita di sini lokal dulu teksnya, kita ganti tulisannya lihat dulu gitu, di enter, terus klik keluarnya lagi. Nah, ini udah jelas teman-teman. Tuh kelihatan. Misalnya mau nambahin juga di atas sampingnya gitu, pakai sama-sama atap genteng, kita langsung aja pakai add leader, dipilih. Nah, terus keluar darinya kita taruh di atap sebelahnya, itu untuk add leader teman-teman. Terus dindingnya itu pakai leader biasa di sini. Itu tembok gitu aja. Kita blok alt, kita ganti teksnya jadi 10, enter, ketik warna kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan tidak apa ya, tidak rapi gitu. Biar rapinya itu gini teman-teman, kita ke leader, habis itu ke align, kita klik mana aja dan kita enter. Nah, terus kita kayak nyari mana yang ingin disesuaikan gitu, misalnya atas gitu, klik aja atas gitu. Nah, gini gitu. Nah, itu aja rapi teman-teman sama atas bawahnya. Kita bentuk itu fungsi align leader. Habis itu kita ada yang namanya teks ya teman-teman. Teks itu ada 2, multi line text sama single line text. Single line text itu gimana?
Mas, itu single line text kayak gini. Pertama kita menentukan tingginya dulu, tingginya itu misalnya 10 gitu. Di mana temannya di sini gitu. Text, single line text. Nah, shortcutnya itu T, ketik aja teman-teman. T X T gitu. Itu single line text. Kita start point di sini. Habis itu kita klik lagi. Nah, itu udah muncul ya teman-teman. Single line text itu kayak apa ya? Dia tuh mandiri banget teman-teman. Kita harus nyesuaiin apanya, start pointnya, habis itu tingginya. Nah, tingginya itu misal 10 gitu. Terus rotasi kemiringannya berapa, kita bikin 0 aja. Enter, baru kita bisa ngetik ya teman-teman. Contoh itu keluarnya. Nah, ini contoh yang single line text. Kalau mau line text itu shortcutnya itu MTXT ya. MTXT. Nah, ini kalau yang apa itu namanya multi line text itu dia bisa langsung kayak ngeluarin ini teman-teman, langsung teks gitu. Kita klik aja, kita bikin malam ya sekitar dari sini lah kira-kira. Jadi kita tinggal ngetik ya, langsung bisa ngetik banyak, terus kita keluar. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, habis itu ada yang namanya ini teman, dimensi itu ada banyak teman-teman. Ada apa itu namanya, linear, alignate, angular, terus outline gitu, radius, diameter gitu. Nah, pertama kita akan membuat sebuah apa ya, bidang dulu lah. Nah, ini ada bidang teman-teman. Nah, tentu saja ya, ada yang circle apa ini, circle diameter sama circle radius 60 misalnya. Fungsinya dimensi sendiri ada macam-macam teman-teman. Ini ada linear itu untuk garis vertikal sama horizontal, contohnya ini tuh. Nah, kenapa kok ini nggak ada tulisannya? Itu tulisannya karena kecil teman-teman, kayak gini tuh. Nah, biar tulisannya nggak kecil itu kita perlu setting dulu ya teman-teman. Settingannya itu shortcutnya itu ini DM, terus ya yang bawah ini DM STI atau dim style. Kita buka, kita klik new, namain aja kayak 1 gitu. Terus habis itu continue. Nah, nanti dia akan buka seperti ini teman-teman. Yang diganti itu ada precision ini 0,0 di primary unit, terus juga ada teks ya kita pilih aja. Kalau ingin beda font ya ini di samping standar itu ada titik kecil tuh, klik aja. Nah, ini ada font name, ganti aja. Nah, misalnya ini gitu. Terus ketinggiannya kita 5 aja lah. Kita apply, close. Nah, habis itu di sini ada simbol and arrow ini perlu ya teman-teman. Kita ganti tiga-tiganya, first, second, sama leader. Ini mau dibuat apa gitu, dot atau close atau apa gitu, kita pilih aja sesuka jadi kita. Nah, ini second sama first sudah ganti, terus leadernya kita samain juga, arrownya kita gedein yang 5 gitu. Nah, itu kita oke. Jangan lupa yang satu itu di set current, close. Nah, baru kita melanjutkan di dimensi tadi. Dimensi ini ada linear, dim linear, shortcutnya itu dim linear. Kita klik di sini, dari sini
tarik ke atas. Nah, sudah muncul yang agak besar lah daripada tadi untuk horizon sama vertikal. Nah, ini tegak sama miringnya itu udah keluar angkanya semua sementara ketika saya terlalu kecil ya jadi kayak gitu. Terus ada yang alignat ya, alignat ini untuk apa ya, kayak garis miring gitu loh, kita ukur dari sini garis miringnya berapa gitu pakai alignat tuh 71,7. habis itu ada yang angular itu kayak dari derajatnya itu loh, ini sudutnya berapa sih dari ini ke ini gitu. So, langsung keluar 58 derajat. Habis itu ada yang apa itu namanya arc line itu untuk yang miring ya teman-teman, kayak melengkung saring-saring itu langsung kita pilih aja bidangnya, tarik keluar tuh ada setengah lingkaran 628,3. terus itu ada yang namanya radius itu tadi yang ini ya teman-teman, yang kecil ini. Oh yang gede kita itu saja tuh radiusnya 100. terus yang bawah itu diameternya tuh diameternya 100 juga. Kebalik teman-teman, diameter itu yang ini. Nah yang tadi itu yang bawahnya tadi yang kecil itu tadi. Ini caranya teman-teman. Nah itu pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman.